Restu, warganet yang beriman dimanapun berada. Salam Rahajeng Rahayu selalu dalam tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa. Salam kebajikan, namo budaya, salam sejahtera buat kita semua. Warganet yang berbahagia, kali ini saya akan kembali membacakan tentang Babat Pasak, yaitu keturunan Kiai Agung Pasak Padang Subadre dan perkembangannya. Keturunan Kiai Agung Pasak Padang Subadre dan perkembangannya. Kiai Agung Pasak Padang Subadre di Desa Padang mengambil niluh pasakan dari Desa Prasi sebagai istri. Dari pernikahannya itu lahirlah 5 anak laki-laki yang sulung atau pertama bernama Ki Pasak Kuru Badri, yang kedua Ki Pasak Sadri. Ki Pasak Sadri anaknya yang kedua ini tekun melakukan tapa brata yoga samadhi di dalam hutan di pinggir sungai Melangit. Sesudah melakukan upacara purgala, beliau bergelar Ki Dukuh Suladri. Berarti nomor 2 bernama Ki Dukuh Suladri. Jadi sebagai pengempon pura dalam Suladri, sedangkan yang ketiga bernama Ki Pasak Sadre. Ki Pasak Sadre beliau diangkat sebagai pimpinan Desa Kusambe, bertempat tinggal di Banjar Sangging, Desa Kusambe. Lalu yang keempat bernama Ki Pasak Tegalwangi.
Dan yang nomor 5 yang paling bungsu bernama Ki Pasak Subrate, bertempat tinggal di Banjar Juntal, Desa Kubu. Nah, sekarang saya akan bahas satu-satu keturunan Ki Pasak Puru Badre yang nomor 1 ya. 1. Ki Pasak Puru Badre. Ki Pasak Puru Badre memilih tinggal di Banjar Padang Tegal Klon, Desa Ubud. Kemudian beliau berputra 4 orang laki-laki, yaitu 1. Pasak Padang Kerte di Banjar Padang Punggul di sebelah Kio. Yang kedua, Pasak Padang Taman di Banjar Delor Pasar di Taman. Yang ketiga, Pasak Budekling di Celuk Sukawati. Dan yang keempat, yang bungsu, Ki Pasak Padang Siangan di Banjar Selat di Siangan. Selanjutnya, Ki Pasak Padang Kerte di Banjar Panggul di sebelah Kio menurunkan 5 orang anak. 1. Pasak Padang Sambiang di Banjar Balung Dise Padang Sambiang. Yang kedua, Pasak Padang Tohpati di Banjar Tohpati Desa Bongkasi. Yang ketiga, Pasak Padang Sulangai di Banjar Sulangai Desa Petang. Yang keempat, Pasak Padang Luah di Banjar Padang Bali Desa Dalung. Dan yang kelima, Pasak Padang Serijati di Desa Sibang Gede. Seterusnya, Ki Pasak Padang Sambian di Banjar Balung Desa Padang Sambian menurunkan 2 orang anak, yaitu 1. Pasak Padang di Meliling Kawan Kerambitan. Dan yang kedua, Pasak Padang di Banjar Buluh di Situkan Sumage. Sedangkan Pasak Padang Luah di Banjar Padang Bali di Sedalung menurunkan Pasak Padang di Banjar Pererenan Padonan di Sebuduk. Dan Pasak Padang di Pangayahan Desa Menggu. Pasak Padang di Pangayahan Desa Menggu kemudian menurunkan seorang anak, yakni Pasak di Banjar Pasakan Desa Kabe. Selanjutnya, Pasak di Banjar Pasakan Desa Kabe menurunkan Pasak di Banjar Cengolu Desa Sudimare. Kemudian Pasak Padang di Banjar Pererenan Padonan Desa Buduk menurunkan seorang anak bernama Ki Pasak Padang Tengah di Kerambitan. Selanjutnya, Pasak Padang Serijati di Banjar Serijati Desa Sibang Gede menurunkan seorang anak, yakni Pasak Padang di Mundah Nyambu Kediri. Kemudian Pasak Padang di Mundah Nyambu Kediri menurunkan Pasak Padang di Banjar Bantas Baliagung Desa Bantas. Di samping itu, keturunan Ki Pasak Puru Badre juga terdapat di beberapa desa, antara lain Desa Bantang. Pasak Tojiwe di Desa Bantang ya. Kemudian menurunkan Pasak Padang di Banjar Bantan. Kemudian menurunkan Pasak Puru Badre di Desa Bunutin, Kintamani, dan lain-lainnya. Saya akan bacakan sekarang yang anak yang kedua dari Pasak Padang Subadre, Ki Dukuh Suladri. Tentang kisah Ki Dukuh Suladri, beliau berputra 4 orang laki perempuan, masing-masing bernama Niluh Sadri, menikah dengan Sang Angkar Tirte, lalu menurunkan kesatria Taman Bali atau Tirta Arum. Yang kedua bernama Niluh Sadre, menikah dengan Dalam Gergel. Sedang putranya yang lain dari ibu yang lain
memiliki dua putra, masing-masing bernama satu Pasak Sadri, lalu pindah ke Bangli menjadi pimpinan bergelar Bandese Bali Agung, dan adiknya bernama Pasak Sadri yang kemudian pindah ke Desa Pahang, Badung. Beliau kemudian melaksanakan upacara Dwi Jati dan bergelar Ki Dukuh Pang. Dan oleh karena beliau sakti, lalu disebut Ki Dukuh Pang Sakti. Oleh karena di Bangli tidak ada Anlurah yang berkuasa, atas prakarsa Bandese Bali Agung di Bangli, lalu diselenggarakan rapat dengan Pasak Celagi, Pasak Kayu Selem, dan sanak saudaranya. Di dalam rapat tersebut dibicarakan masalah belum adanya Anlurah di Bangli. Lalu mereka menghadap Dalem Gegel Sri Semare Kepakisan. Di sana Bandese Bali Agung bersama Pasak Celagi dan Pasak Kayu Selem mohon kepada Dalem Gegel agar di Bangli segera diangkat seorang Anlurah. Permohonan Bandese Bali Agung dan kawan-kawannya itu disetujui. Lalu Dalem Gegel mengirim 2 orang utusan ke Kertelangu, Badung, untuk memberitahu adik I Gusti Ngurah Pinatih bernama I Gusti Ngurah Bije Pinatih Kulage agar datang ke Gegel menghadap Dalem. Sampai di Kertelangu, Badung, kedua utusan tersebut pergi ke Puri Bun Mamoran menemui I Gusti Ngurah Bije Pinatih Kulage untuk menyampaikan perintah Dalem. Sesudah minta izin kepada kakaknya I Gusti Ngurah Bije Pinatih Kulage, ia segera berangkat ke Gegel menghadap Dalem. Di sana I Gusti Ngurah Bije Pinatih Kulage diperintahkan oleh Dalem untuk diangkat menjadi Anlurah di Bangli. Tak kala itu Dalem Gegel menganugerahkan piagam kawitan leluhur yang berasal dari Majapahit, terbuat dari tembaga dan lontar, serta keris pusaka bernama Kiloting dan sebilah pedang. Oleh Dalem Gegel juga diperintahkan agar nanti sesudah menjadi Anlurah di Bangli, jangan hendaknya mengabaikan keberadaan Bandese Bali Agung dan sanak saudara, dan supaya selalu diadakan kerjasama terhadapnya, karena daerah itu dahulunya adalah milik Bandese Bali Agung. Tak kala itu Gusti Ngurah Bije Pinatih Kulage menyatakan kesanggupannya karena ia tidak berani menolak kehendak Dalem. Setelah itu ia mohon izin kepada Dalem untuk kembali ke Kertelangu, Badung dengan membawa barang-barang anugerah Dalem Gegel. Saya akan lanjutkan kembali tentang kisah dari Gusti Ngurah Bije Pinatih Kulage, ya. Sesampai Kertelangu yang menyampaikan kepada kakak. Saya akan lanjutkan.